Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Pak. Selamat jumpa. Ya. Baru perasaan baru 1 bulan kemarin ketemu di stasiun ya. Iya. Kita ketemu lagi, kita akan melaksanakan percakapan prasupervisi. Ya. Nanti Ibu akan coba jadwalkan ke observasi berikutnya ya. Nah, Bu Dia, saat ini kira-kira Bu Dia untuk melaksanakan kucing nanti sudah paham untuk alur ceritanya sudah paham ya? Semoga sudah. Ya, dimulai dari Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan dan tanggung jawab. Nah, itu nanti satu rubrik yang akan kita diskusikan dalam percakapan kita saat ini, di mana nanti Bu Dia harus dalam kompetensi inti ini harus presence, harus hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, karena nanti juga akan bisa memberdayakan uji. Nah, kira-kira kompetensi tersebut yang akan Ibu kembangkan di kajian. Ya, jujur saja Pak ya, saya ingin mengembangkan 2 dari kompetensi tersebut, karena saya merasa bahwa saya perlu menggali lagi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Ya. Ini saya terus terang kadang kesulitan untuk masih ada. Iya, ada kesulitan. makanya saya harus melatih diri saya di kegiatan ini, di coaching ini. Selanjutnya juga di memberdayakan coaching ya. Mungkin ini hal yang pertama yang saya lakukan, maka dari itu saya harus bagaimana ya nanti ketika saya melakukan coaching ini, memberdayakan coaching itu seperti apa. Ini baru pertama kali. Iya Pak, baru pertama kali, jadi saya harus belajar nih. Nah, karena ini baru pertama kali, nanti ketika observasi, ketika Ibu melaksanakan coaching dengan coaching Dia, di bagian mana yang perlu saya amati dan nanti akan coba untuk saya sampaikan dan berikan masukan untuk Dia. Yang pertama, karena tadi saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, saya ingin ketika saya mengajukan pertanyaan itu supaya saya itu dihitung pertanyaan saya itu apakah berbobot atau tidak. Nah, terus akankah saya itu nanti mendengarkan, karena yang pasti saya pasti akan mendengarkan. Terus selanjutnya di memberdayakan coaching, saya ingin mendorong ide-ide dari coaching saya nantinya, apa yang bisa si coaching tersebut bisa kembangkan juga dia dalam menggali ide-idenya. Selanjutnya saya juga ingin melihat coaching saya rencana aslinya itu seperti apa. Oke, tadi sudah sampai ke sana ya. Teman, kalau menurut Bu Dia, dari apa yang Bu Dia sampaikan, kira-kira ada indikator apa yang nanti yang menyatakan bahwa saya sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot, saya sudah bisa memberdayakan uji. Kira-kira indikatornya apa? Kalau itu bisa tercapai kalau menurut? Iya, indikatornya adalah apa ya Pak ya? Kira-kira apa ya Pak ya? Yang pasti saya ingin bahwa dari ketercapaian saya nanti si coaching ya itu bisa mengembangkan, bisa menemukan solusi si coaching itu sendiri dengan tanggung jawab. Ya, berarti bisa memberikan solusi diri sendiri. Iya, benar. Oke, selanjutnya Bu, harapan Ibu ketika saya observasi
yang kita lakukan bersama Ibu. Nah, nanti kalau menurut Ibu kira-kira apa yang ingin harapkan ketika sesudah saya berpuasa? Ya, saya ingin yang pertama nanti ada masukan dari Bapak, terus selanjutnya dari apa yang saya lakukan, apa yang sudah berhasil dari coaching tersebut apa gitu Bapak bisa sampaikan. Terus saya juga hasil observasi ini si coach yang nanti akan saya bersama saya untuk melakukan coaching, dia bisa mendapatkan ending solusi yang dia inginkan dari coaching tersebut. Jadi observasi yang saya inginkan seperti itu Pak, karena ini adalah hal pertama bagi saya. Maka dari itu saya butuh saran. Oke, terima kasih Bu Dia. Semoga nanti dalam melaksanakan praktek coaching bisa berjalan dengan lancar. Dan saat ini dari apa yang sudah Ibu sampaikan, harapan-harapannya itu bisa terwujud. Dan nanti sedikit belajar ya. Dari alur tersebut kalau diperhatikan jangan sampai lupa. Tadi saya catat dari apa yang disampaikan, intinya adalah bisa menemukan solusi dari si coach sendiri. Oke. Nanti rencana kapan? Setelah kegiatan belajar mengajar ya Pak ya. Okay. Karena saya sudah ada janji untuk anak tersebut. Oke. Ya. Jadi nanti kita akan praktekkan bersama-sama ketika diobservasi. Itu Bu Dia, dan selamat bertugas. Terima kasih Bapak. Ya. Karena manusia itu tidak Iya, halo Siska. Halo Bu. Sudah selesai kegiatannya? Sudah selesai ya. Udah makan siang ya ini tadi ya? Sudah. Baiklah, ini Ibu ingin ngobrol-ngobrol sama kamu. Gimana tadi pelajaran di kelas? Bisa mengikuti? Ya, bisa Bu. Bisa mengikuti. Ya, baiklah. Kemarin Ibu itu mengamati Siska itu pas waktu kegiatan praktek. Kenapa menyendiri? Ya itu Bu, saya tuh merasa kurang cocok gitu sama teman-teman Bu. Jadi ya saya kerjain sendiri aja. Toh juga ketika saya mengerjakan sendiri nilai saya bagus. Ada sesuatu hal ini yang pengen disampaikan sama Ibu? Ya saya tuh merasa teman-teman apa ya Bu, kalau saya kerjain sama teman-teman itu justru pekerjaannya tuh nggak selesai gitu. Karena ya saya pengennya gini, teman-teman pengennya gitu, jadi malah nggak nemu nggak nemu titik terang gitu. Jadi ya udahlah saya kerjain sendiri aja, malah lebih cepat dan dapat nilai bagus gitu Bu. Dan di situ Siska nyaman ketika bekerja sendiri. Ya daripada saya harus bekerja sama teman-teman, saya lebih nyaman kerja sendiri Bu. Kayak nggak cocok gitu loh Bu. Lebih nyaman ya. Iya Bu. Jadi kira-kira ketika ngobrol sama Ibu seperti ini, Siska ingin menyampaikan supaya obrolan kita nanti ada tujuannya apa? Gimana ya Bu ya? Ya sebenarnya gini Bu, meskipun nilai saya tuh bagus ya Bu ya ketika saya kerjain sendiri, tapi juga saya merasa nanti kalau saya kerja sendiri terus, lama-lama teman-teman tuh ya nggak mau main sama saya di luar kelas juga gitu. Selama ini kan saya temenan sama mereka di luar juga biasa-biasa aja, tapi ketika mengerjakan tugas tuh memang saya nggak merasa nyaman karena saya merasa saya bisa cepet tanpa mereka gitu loh Bu. Jadi ya gimana ya? Ya di satu sisi saya dilema gitu loh Bu. Di satu sisi pengen nilainya bagus, ngerjainnya bisa cepet, tapi di sisi lain juga nggak pengen kehilangan teman-teman juga gitu. Benar. Dan itu Siska merasakan nggak nyaman kalau pas waktu mengerjakan tugas ya. Ya. Tapi kalau ketika di satu
saya pengennya sih bisa tetap berteman ya dengan mereka ya. Meskipun apa namanya, saya kalau di kelas tuh ya itu saya rasanya saya bisa mengerjakan cepat tanpa mereka gitu. Karena kalau ngerjain bareng-bareng tuh kayak beda pendapat atau mungkin malah nggak kelar-kelar gitu Bu. Itu Bu. Cuman saya khawatir juga nanti kalau di kelas saya nggak mau kerja bareng mereka, terus mereka jadi kayak ngomongin saya, terus jadi di luar kelas jadi nggak mau main sama saya juga gitu. Jadi ya dilema gitu deh Bu. Tapi ada nggak sih teman di kelas itu yang bisa merasa cocok gitu, yang apa itu pengen sama ini karena Siska merasa klik nih kalau aku dengan ini gitu. Ada nggak sih teman apa di kelas temannya? Ya cocok ya ada sih Bu. Maksudnya saya oke-oke aja ketika itu bukan masalah mengerjakan tugas gitu. Jadi kalau apa hanya sekedar diskusi gitu nggak masalah, lalu ke kantin bareng gitu nggak masalah. Tapi ketika itu sudah tugas dan kami harus kerja bareng, itu kok kayaknya nggak cocok gitu pemikirannya. Semua tugas kah atau hanya tugas di mata pelajaran tertentu? Ya hampir semua sih Bu. Hampir semua ya. Saya kayak kalau kerja kelompok itu kurang rasa nyaman gitu. Jadi saya lebih cenderung kerjanya individu gitu Bu. Sendiri tidak suka berkelompok dengan teman yang lain. Iya, Tapi ketika bukan berarti tidak mau berteman, tapi hanya karena ketika mengerjakan tugas gitu ya. Iya. Kira-kira apa Siska kalau seperti itu pengen sendiri terus gitu, adakah sesuatu yang ingin aku tuh sebenarnya juga pengen berkelompok dengan mereka, kesempatan itu ada nggak Siska inginkan? Ya pengen Bu, itu tadi yang saya sampaikan kalau wah ini jangan-jangan kalau saya di kelas selalu kerja sendiri nanti lama-lama di luar kelas pun mereka jadi nggak mau main sama saya gitu loh. Jadi ya gimana caranya supaya saya tetap nyaman mengerjakan, nilainya tetap bagus, dan teman-teman itu masih tetap mau main sama saya gitu di luar. Itu ya, jadi itu yang menjadi masalah Siska ya, terkait dengan apa itu dalam bekerja sama, dalam mengerjakan tugas kelompok masih kesulitan. Iya. Kira-kira ada hal kekuatan apa ini yang pengen Siska bahwa saya harus bisa bekerja sama dengan mereka itu, kira-kira adakah sesuatu kekuatan yang pengen Siska ubah? Apa ya Bu ya? Saya tuh pengen apa ya? Ya saya pengennya teman-teman tuh bisa fokus gitu loh Bu. Kalau ngerjain itu nggak gocekan aja gitu. Saya kan pengen ayolah cepet selesai, kita cepet-cepet kerjakan supaya nilainya juga bagus. Soalnya nyatanya selama ini juga nilai saya mandiri itu bagus gitu Bu. Apakah itu sudah disampaikan pada teman-teman? Sudah. Ketika ada satu pelajaran tertentu dengan Pak Guru atau Bu Guru, pernah juga disampaikan yang menjadi masalah Siska? Sudah sih, tapi saya nggak tahu ya apakah penyampaian saya itu sudah bisa mereka terima atau belum gitu. Adakah respon dari mereka ketika Siska menyampaikan itu? Responnya ya waktu itu saya sih cuma menyampaikan, terus saya pokoknya menyampaikan kalian lemot aku tak kerja sendiri aja gitu akhirnya. Saya sampai ini gitu sih Bu. Kalau menurut Siska sendiri seperti itu bagaimana? Bagaimana? Maksudnya kalau apa yang diambil keputusannya udahlah aku bekerja sendiri aja lah. Siska, menurut Siska sendiri apakah sikap seperti itu mencerminkan diri yang bisa bekerja sama dengan orang lain? Ya enggak Bu, tapi tujuan saya kan pengen nilainya bagus Bu. Dan ingin tujuannya adalah mencapai nilai yang bagus. Iya, saya pengen ya itu tadi Bu, saya pengen nilainya bagus, tapi juga teman-teman bisa
tetap main sama saya ketika di luar. Ya saya sih pengen ya kerjasama, cuman ya itu Bu, mungkin saya nyampeinnya yang masih mereka belum bisa menangkap apa yang pengen saya maui gitu ya Bu ya. Maksudnya tuh saya tuh kemarin pengen membuktikan ke mereka kalau ini loh aku kerja mandiri, nyatanya nilaiku lebih bagus dari kalian. Jadi kalian tuh mbok ya serius gitu ngerjainnya gitu. Di dalam satu kelas itu tidak ada teman ketika Siska menyampaikan, tidak ada teman satupun yang merespon keinginan Siska. Satu atau dua teman? Ya belum sih Bu, karena kemarin yang saya lakukan saya sampaikan aja, terus karena menurut saya waktunya nanti nggak bakalan cukup, ya saya terus akhirnya kerjakan sendiri, mereka kerjakan sendiri gitu. Itu menjadi hambatan ya dari Siska ingin merubah diri sendiri, bahwa saya itu sebenarnya juga pengen kerjasama, tapi kenapa teman-teman nggak bisa? Iya, saya merasanya jadi menghambat waktu saya gitu Bu. Sekarang kalau seperti itu, tujuan dari kita mau ngobrol, Siska ingin berubah seperti ini, Siska sendiri akan mengambil satu langkah apa ini supaya Siska ini adalah kekurangan dari Siska sendiri, supaya nanti bisa bekerja sama. Bagaimana? Harus ada tindak lanjut apa gitu. Ya mungkin saya perlu ngajak ngobrol teman-teman itu tidak pas itu ya Bu ya, nggak pas tugas itu diberikan ya. Karena ketika saya sampaikan pas tugas itu diberikan, ya akhirnya waktunya terbuang untuk ayolah gitu, maksudnya terbuang untuk itu. Maka waktu itu ya saya memutuskan untuk adalah karena teman-teman kayaknya nggak bisa diajak kerja cepat, saya kerjain sendiri. Nah mungkin saya perlu menyampaikan ke mereka itu di lain kesempatan gitu ya Bu ya. Jadi tidak pas pelajaran, tapi mungkin pas saya main santai sama mereka gitu saya bisa menyampaikan ke mereka. Iya. Kira-kira itu sudah menjadi solusi dari Siska? Ya semoga ya Bu ya. Saya nggak tahu nanti respon teman-teman seperti apa. Ya. Karena saya juga ingin tahu, karena Siska selalu senang dengan bekerja sendiri dan teman-teman seperti itu, apakah ada teman yang bisa ajak Siska kerjasama gitu ya, supaya apa yang jadi kekurangan Siska ini bahwa saya bisa bekerja sama dengan mereka. Kira-kira rencana ke depan supaya dari tujuan Siska tersebut bisa lancar dan tidak seperti ini lagi, selalu ingin individu, itu apa? Ya itu tadi Bu, saya mungkin kan saya tuh nggak cocoknya sama teman itu ketika bekerja sama mengerjakan satu tugas ya Bu ya. Tapi selama ini tuh saya di luar tuh nggak masalah gitu sama mereka, masih tetap main bareng gitu ya Bu ya. Ya mungkin rencana saya sih saya ingin menyampaikan ke mereka apa sih sebetulnya alasan saya kerja sendiri gitu. Lalu mungkin kita bisa ngobrol supaya kerja kelompok tuh tetap efektif, nilainya baik, dan selesainya tuh nggak molor-molor karena justru malah gojekan atau gimana gitu. Jadi yang prioritas yang utama tadi apa? Saya ingin konfirmasi lagi, prioritas utama untuk bisa mengubah diri Siska sendiri supaya bisa bekerja sama. Ya ngobrol dengan teman-teman Itu selanjutnya nanti saya lihat respon mereka dulu seperti apa. Ya intinya saya pengen menyampaikan apa yang jadi alasan saya gitu Bu ke teman-teman gitu, supaya mereka juga tahu saya ingin membuktikan ke mereka kalau ini loh kemarin aku nilainya bagus loh gitu. Maksud saya ayolah kita nanti kerjasamanya bagaimana biar
biar lebih efektif gitu Bu. Kira-kira ini dalam minggu ini, minggu-minggu ke depan, apakah ada tugas-tugas praktik atau mungkin tugas-tugas yang berkaitan dengan berkelompok? Siska akan mulai mengubah dari cara belajar Siska yang selama ini satu menyendiri. Ya nanti kalau rencana saya kan saya mau ngajak ngobrol dulu Bu. Nanti respon teman-teman gimana? Ya jadi dari situ ya nanti baru kalau teman-teman responnya negatif ya yang jadi prioritas saya tetap nilai Bu. Jadi untuk jangka waktu yang Siska ingin capai, ingin berubah diri adalah setelah nanti berkomunikasi dengan teman-teman. Kira-kira itu nanti berhasil atau tidak? Ya semoga berhasil. Semoga berhasil. Dari ukuran keberhasilan 1 sampai 10, Siska sekarang ada di posisi yang mana? Saya belum ngapa-ngapain. Jadi sebelumnya ini di posisi sekarang ada di mana? Setelah nanti Siska melakukan ini, kira-kira ada di posisi yang mana? Ya kalau sekarang kan saya belum ini ya Bu ya, maksudnya sekarang kan saya masih belum bisa kerja sama teman-teman ya Bu ya. Jadi ya mungkin ya di angka 5 lah ya. Di angka 5. Jadi untuk capaiannya Siska ingin di angka berapa? Angka 8. Angka 8 ya. Baik, itu sudah menjadi komitmen dari rencana Siska. Oke, baiklah. Kira-kira siapa yang pertama nanti akan membantu untuk mencapai tujuan Siska ini? Yang membantu? Yang pertama bisa membantu Siska dalam mencapai tujuan? Sepertinya saya harus melakukannya sendiri Bu. Melakukan sendiri ya. Karena kan selama ini saya bekerja sendiri, terus saya merasa saya dengan bekerja sendiri itu nilainya bagus, saya merasa teman-teman saya nggak cocok sama teman-teman ya dalam hal kerja sama mengerjakan tugas, ya saya akan sampaikan apa yang jadi unek-unek saya ke mereka dulu gitu, bahwa yang alasan saya bekerja sendiri itu apa gitu ya. Nanti saya akan dengerin juga dari mereka, mungkin ada masukan apa gitu sama saya. Baik, jadi ini untuk Siska sudah mengambil keputusan bahwa ingin melakukannya sendiri dulu, ya, melakukan sendiri dulu untuk melakukan perubahan. Jadi tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depan untuk minggu-minggu depan, ke bulan depan adalah apa pastinya? Ya saya dalam waktu dekat ini mungkin ya karena saya kan kalau istirahat masih main sama teman-teman ya Bu ya. Nah itu nanti saya sambil santai ya ngobrol ke mereka seperti yang saya bilang tadi Bu. Saya bilang kalau aku tuh tadi nggak mau kelompokan karena ini loh gitu loh. Terus harapan saya tuh kalau kelompokan tuh gini-gini loh biar nilainya tuh bagus gitu. Nah nanti tergantung mereka responnya gimana ya, harapannya kita bisa saling mengerti dan bisa kerjasama begitu. Baik, obrolan yang kita obrolkan kali ini mungkin belum bisa belum bisa saya lihat progresnya ya, karena masih akan dilaksanakan Siska nanti setelah kita melakukan obrolan ini. Jadi kira-kira apa yang kita obrolkan ini nanti akan berkelanjutan. Ya, baik. Kalau kita nanti akan ada kelanjutannya, nanti saya akan lihat progresnya. Kira-kira butuh berapa waktu ini untuk Siska mau melakukan perubahan? Secepatnya sih Bu, saya kan ketemu sama teman-teman juga tiap hari ya Bu ya. Jadi nanti kalau pas saya main ada kesempatan untuk ngobrol sama mereka, saya segera akan sampaikan. Baik. Nanti setelah ngobrol sama teman-teman, progresnya bagaimana, ada perubahan apa dari Siska, kita bisa obrolin lagi ya. Oke, baiklah. Saya rasa obrolan kita hari ini cukup menyenangkan dan saya senang apa yang Siska
Siska progreskan ke depan semoga ada perubahan. Ya, saya akan lihat untuk setelah ini nanti. Ya. Baik, itu aja. Mungkin Siska bisa kembali ke kelas, atau mungkin sudah tidak ada pelajaran bisa pulang. Ya, baik, karena sudah siang. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Yang Pak. Bagaimana tadi? Ya, Hasilnya kondusif, Pak. bisa berjalan dengan lancar ya? Ya, lancar meskipun pertama kali. Oh iya, baru pertama kali ya. Baik, Bu Dian, tadi bagaimana menurut Bu Dian ketika Bu Dian itu melaksanakan praktek uji? Menurut Bu Dian sendiri bagaimana? Ya, karena saya banyak bertanya, mengulang-ulang, dan saya rasa saya tidak puas. Dan apa itu, sesuatu hal dari alur tersebut saya merasa tidak seperti yang saya inginkan. Kira-kira apa yang membuat Bu Dian demikian? Ya, karena masih pertama kali, jadi apa yang saya tanyakan, saya berulang-ulang menanyakan, dan coach juga tetap menjawab dengan hal yang sama. Jadi kalau orang jalan muter-muter, jadi kayak kita kejar-kejaran tapi belum menemukan jalan keluar. Ya. Oke, kalau kita rentang antara 1 sampai 10, kira-kira tadi nilai Bu Dian sampai di mana? 6. Oh. Oke. Terus kalau Bu Dian tadi menyampaikan 6, berarti untuk kompetensi inti yang Ibu Dian harapkan, kira-kira dari indikator yang ada, menurut Bu Dian bagaimana? Belum tercapai. Belum tercapai. Kok bisa belum tercapai itu alasannya apa menurut? Ya, karena sesuai dengan alur itu saya merasa bahwa saya belum bisa mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya juga merasa saya belum bisa mengembangkan coaching, meskipun coachingnya sendiri sebenarnya sudah mempunyai ide yang sangat bagus. Tapi karena dari kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot belum bagus menurut saya, jadi ya saya tidak puas dan itu belum tercapai. Ya, oke. Terima kasih. Kalau boleh, saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh, monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi tadi Bu Dia sudah luar biasa, bisa rasa empatinya juga ada. Kemudian dari ekspresi gestur tubuhnya juga mendukung untuk melakukan coaching. Cuman tadi seperti yang Ibu sampaikan, ada beberapa hal yang menurut Bu Dia diulang, dan coach sendiri juga jawab yang sama, ya kan? Itu berarti konsisten itu untuk coachnya kan jawabnya sesuai alur yang Ibu berikan. Tetapi ada beberapa hal yang dia harus ngerti ketika ada beberapa pertanyaan yang harus dihindari, kata-kata yang harus dihindari. Salah satunya misalnya kata mengapa, dan itu istilahnya adjustment uji ya, cuman harus dihindari. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang juga harus dihindari ketika pertanyaan tersebut tidak tepat, dan itu merasa ganjil kalau menurut Ibu. Ya. Tadi Ibu merasa nggak tadi kalau menyampaikan nilai atau rentang 1 sampai 10, sementara coachnya itu balik bertanya, merasa nggak? Nah itu karena tidak pas pertanyaan tersebut ketika Ibu sampaikan di nilai tersebut ya. Itu jadi benar tadi Ibu sudah harus belajar di pertanyaan berbobot, ya, karena itu ada pertanyaan yang tidak pas. Kemudian satu poin di rencana aksi
yang tadi Ibu sampaikan, satu pertanyaan harusnya kapan rencana tersebut dilaksanakan. Tapi pertanyaannya tadi apakah rencana aksi? Jadi itu ya, itu. Terus kemudian ketika mengidentifikasi tadi ada satu pertanyaan yang membuat ambigu si uji. Kira-kira kekuatan apa yang ingin dirubah? Nah, jadi itu tadi kekuatan apa yang ingin dirubah dari itu membuat ambigu si uji ya. Itu kalau besok bisa dihindari. Gitu ya. Kemudian dari yang lain sudah bagus. Kemudian sudah menyampaikan banyak hal sampai pada rencana aksinya, cuma tadi ada rencana aksi di obrolan berikutnya belum ada keputusan yang bisa ditanggung-jawabkan. Ya, itu untuk awal cerita. Oke Ibu, sebagai penutup, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dalam proses ini? Yang saya dapatkan Pak, Iya. Yang saya dapatkan, saya harus belajar lagi untuk bisa. Terutama di kompetensi yang mana? Kalau tadi kan kita pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Ya. Di situ saya harus belajar lagi. Nah, karena tadi saya tadi mencatat kemarin kan Ibu menyampaikan supaya Kuci itu bisa menemukan solusi. Ya. Dari itu sudah menemukan belum kan? Belum. Ya, karena masih mungkin apa ya Pak ya? Saya mungkin belum menemukan dari apa yang menjadi ingin solusinya si Koci ya, atau mungkin saya kurang peka kali ya Pak ya. Jadi untuk hal-hal yang akhir itu kenapa saya sendiri belum puas, saya selaku coach belum bisa pertamaan belum bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Yang keduanya mungkin dalam memberdayakan Koci saya belum berhasil. Ya, oke. Terima kasih Bu Dia. Nah, terakhir ya, setelah proses tadi yang sudah saya sampaikan dari diskusi kita hari ini untuk ke depan supaya bisa meningkatkan performa ya dalam melaksanakan coaching ya, terbayang nggak untuk meningkatkan lagi terus rencana Ibu Diah bagaimana dalam meningkatkan ini? Tadi kan Ibu Diah sudah menyampaikan saya kurang di bagian ini gitu. Kira-kira untuk meningkatkan performa itu. Iya, saya mungkin ini ya akan belajar dengan rekan sejawat. Terus selanjutnya saya juga akan melatih lagi lah Pak. Karena itu saya tahu kekurangan saya ada di mana, jadi saya harus melatih lagi kemampuan saya dalam melakukan percakapan coaching. Terus bagaimana saya bisa menghindari hal-hal yang tidak seharusnya yang saya ucapkan di coaching. Itu Pak. Oke. Saya kira itu ya Bu ya, sudah ketemu inti dari perbicaraan kita di siang hari ini, dan untuk implementasi ke depannya harapan kita ada peningkatan di kompetensi terutama untuk pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan uji, sehingga dalam menggali ide-ide untuk menemukan solusi itu muncul di sana. Itu ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk obrolan kita di siang hari ini dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak.